Saya Dewi, saya dari 11 AKL2, saya akan membahas tentang ATHG di bidang keamanan. Nah, ada dua ancaman di bidang keamanan. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, terorganisir, dan dinilai memiliki kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa bila tidak segera ditangani. Bentuk ancaman militer seperti pelanggaran wilayah, sabotase, aksi teror bersenjata, perusakan lingkungan, dan pemberontakan bersenjata. Selanjutnya kita akan menonton contoh video ancaman militer. Saudara, pasca penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kodam 17 Cendrawasih menambah pasukan untuk membantu pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pasca penyerangan dan penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum di distrik Kiwirok dan distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Kodam Cendrawasih menambah kekuatan dengan mengirim satu peleton pasukan dari Yonif 751 Rider. Nantinya, tambahan pasukan ini akan bersama melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang. Personel yang dikirim juga akan membantu mengamankan bandara guna proses evakuasi korban luka dan sejumlah tenaga medis, guru, dan warga yang berada di distrik Kiwirok. Mereka akan diterbangkan ke Jayapura untuk menjalani perawatan medis. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Bentuk ancaman non-militer seperti korupsi, perdagangan dan penyalahgunaan obat terlarang, imigrasi ilegal, pencurian sumber daya alam, dan kemiskinan. Selanjutnya kita akan menonton contoh video ancaman non-militer. Pemirsa, telah terjadi kasus korupsi KMK di BRI Depati Amir yang melibatkan Sugianto alias Aloy sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi atau tipikor KMK BRI TBK Cabang Pembantu Depati Amir di Kota Pangkal Pinang tahun 2021. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri atau PN Kota Pangkal Pinang, Effendi, dibantu Hakim Anggota Siti Hajar dan Rizal. Dalam perkara dugaan tipikor ini menyeret Desa Anggir Pratista selaku akun official Relationship Manager sebagai terdakwa, sedangkan Sugianto alias Aloy berstatus sebagai tersangka saat ini masih dalam pemeriksaan penyidik Kejati Babel. Atas tindakan pidana korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 12 miliar rupiah. Nah, apa sih strateginya? Kita simak slide berikutnya. Yang pertama, melatih tentara nasional dan kepolisian. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, meningkatkan sikap cinta tanah air. Yang keempat, memperketat perbatasan dengan negara lain. Yang kelima, meningkatkan alutsista atau persenjataan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.